Agnostik ya sama skeptis. Saya bilang tadi, ya ini sebenarnya satu rumpun. Agnostik itu bagian dari skeptisisme. Cuma saya ingin wanti-wanti, bedakan agnostik dan agnostisisme. Kalau agnostik itu sikap mental, sama kayak skeptis dan skeptisisme. Kamu di dunia ilmiah harus selalu skeptis, meskipun tidak harus jatuh pada skeptisisme. Bersikap skeptis itu kan berarti selalu ingin tahu, tidak mudah percaya. Sama, bersikap agnostik mirip kayak skeptik, selalu mempertanyakan, tapi tidak jatuh pada skeptisisme. Kalau skeptisisme itu sudah nggak percaya apapun, semuanya dianggap layak dipertanyakan. Itu skeptisisme. Agnostisisme juga begitu, berarti semuanya tidak ada yang bisa dijangkau oleh akalnya manusia. Tapi kalau agnostik itu sikap, mendekatan. Jadi saya punya perilaku mendekati persoalan ini secara agnostik dulu. Saya nggak main percaya dulu. Itu berarti meskipun nanti aku ujungnya percaya tidak apa-apa, tapi sekarang aku pertanyakan dulu. Itu agnostik, skeptis. Kayak di dunia ilmiah itu loh. Kadang-kadang kamu sudah tahu jawabannya, tapi kan harus agak pura-pura skeptis. Nah, itu skeptik, itu sikap perilaku. Kalau ada ismenya berarti sudah ideologi. Kalau ideologi itu sudah tertutup, sudah nggak dinamis. Jadi kayak kritiknya orang Barat misalnya, Islam itu sudah jadi ideologi. Kenapa? Islam sangat totaliter. Nah itu Islam dianggap isme. Makanya banyak orang Barat melihat Islam itu tidak dengan nama Islam, tapi Muhammadanisme. Kenapa? Dia melihatnya sebagai ideologi. Kenapa kok dilihat sebagai ideologi? Tertutup, tidak bisa menerima perubahan, wataknya totaliter. Ya seperti tak jelasin minggu lalu kan, totaliter itu ya ngurusi A sampai Z, barang paling kecil sampai paling besar diurusi dan nggak boleh diubah. Mulai kencing sampai kawin dibahas dan nggak bisa diubah, disikapi dogmatis. Itu kan namanya totaliter. Kalau totaliter jadinya ideologis. Totaliter itu kan berarti ada pakemnya. Kan sering tak contohkan, kencing kan ada pakemnya. Kamu harus masuk ke kamar kecil, tidak boleh ngadep kiblat, harus sambil jongkok. Kemudian kalau bisa bajunya semacam sarung, jadi tinggal ngangkat. Terus kakinya diangkat satu biar airnya keluarnya lancar. Terus kalau mau selesai harus dehem 2 kali. Biar, ya dehem 2 kali itu ada di kitab kuning, biar tuntas habis. Kemudian detail sampai detail kayak gitu diatur. Maka dia jadi ideologis, nggak bisa berubah. Sekarang ada perubahan, kencing itu pakai kayak di mall-mall, di hotel-hotel kan, kamu tinggal berdiri ngadong kene dur beres, nggak harus jongkok. Tapi nggak bisa kalau pakai ideologi lama. Itu kencing. Kawin juga begitu. Gimana sekarang dengan internet? Kamu bisa kawin pakai Skype, boleh nggak? Pakai Skype itu kan dia yang di sana juga ketemu. Atau walinya nggak datang, cuma dia sambil nelfon, dah saya setuju sebagai walinya, boleh nggak? Hadirnya wali itu kalau suaranya tok, boleh nggak? Itu kan kalau aturannya sangat rigid, sangat kaku, orang bingung sendiri. Nyembelih itu harus bismillah dulu. Terus kalau sangat detail gitu, gimana kalau sekarang banyak mesin penyembelih itu?
Apa cukup orang yang mau nyalain mesin bismillah, atau mesinnya disetting bisa baca bismillah sendiri? Mungkin dikasih suara, dikasih anunya, setiap kali mau membelai mesinnya bilang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, apa gitu. Nah, kamu bingung kenapa? Karena ada aturan yang dipakemkan selama ini, itu yang disebut totaliter. Kalau ini kamu anggap nggak bisa berubah, harus kayak gitu Pak, itu sudah paten. Itulah nanti yang disebut ideologi. Dia jadi isme. Maka yang bikin Islam dituduh isme itu sebenarnya bukan yang nuduh yang kurang ajar, kamu sendiri menjadiin agamamu jadi isme. Pokoknya Islam yang benar yang ini loh ya, yang di luar itu ndak Islam. Pakemnya sudah ini. Itu berarti dia jadi isme. Makanya Barat menuduhnya bukan Islam tapi Mohamedanisme. Dan itu yang terjadi hari ini kan. Akhirnya kalian rebutan kebenaran. Salah, pakemmu keliru, yang benar pakemku. Setiap orang akhirnya apa? Lahir ideologi kecil-kecil. Barat nuduhnya ideologi Mohamedanisme. Salahnya Barat bukan Islam kok dituduh isme, tapi keliru Barat. Ismenya nggak sebesar itu, ismenya nggak sebesar itu. Ismenya itu cuma kecil-kecil. Ada Muhammadiyah isme, ada NU isme, ada Syafi'isme, ada Sunnisme, ada Syiisme, kan itu. Jadi ternyata lebih kecil lagi ideologinya. Masing-masing totaliter dengan ajarannya. Nah, itu isme. Sama agnostisisme, skeptisisme gitu. Kamu berani mendekati apapun secara skeptis, secara agnostik, kecuali kelompokmu sendiri atau keyakinanmu sendiri, kan gitu biasanya. Berarti apa? Keyakinanmu sudah jadi isme, sudah jadi ideologis yang tidak bisa diowah-owah. Dia mesti benar, mesti bagus, mesti baik. Oke. Nah, dari peta besar skeptisisme, agnostisisme itu hanya cabang kecil. Dia bisa disebut skeptisisme yang religius. Saya tidak jelasin lagi skeptisisme. Dulu ngaji-ngaji awal, seingat saya sudah. Kita pernah ngaji dengan judul skeptisisme. Silakan dibaleni lagi. Sebenarnya untuk mengantarkan ke agnostisisme ini, ya skeptisisme itu tadi yang jadi pengantarnya. Oke. Pengantar selanjutnya sebelum ke ide dasarnya agnostik. Nanti ada dua jenis agnostik. Cuma sebelum dua jenis itu, perhatikan ada perbedaan antara belief dan acceptance. Percaya dan menerima. Oke ya. Menerima itu kalau bahasa Islamnya mungkin ridho. Tidak selalu loh orang iman itu ridho. Tidak selalu belief itu acceptance. Kalau belief itu mental state, kalau menerima itu mental act. Jadi belief itu kamu bisa pasif, dikasih tahu ya. Tapi kalau menerima, kamu yang gerak mana saya terimanya. Mental act. Jadi kalau menerima itu dari kita, makanya sifatnya sukarela, tidak butuh alasan. Tapi kalau percaya, keimanan, itu biasanya butuh. Percayalah denganku. Itu mesti harus ada alasannya kenapa kamu harus percaya denganku. Tapi kalau menerima, itu biasanya sifatnya sukarela. Jadi ya kalau di Islam disebut ridho. Amantu billahi itu beda dengan raditu billahi robba. Iman itu sifatnya tidak volunteer.
Bisa karena provokasi, bisa karena dipaksa, bisa karena nggak sadar terus kamu percaya, dan seterusnya. Tapi kalau menerima, itu sadar, sukarela. Maka dalam Islam selalu ridho itu jadi tujuan. Percayalah dulu sampai kamu paham dan bisa menerima. Makanya yang kamu cari kan finalnya bukan iman pada Allah, tapi ridhonya Allah. Tidak cuma ridhonya Allah, ya kamu juga ridho pada skenario-nya Allah. Makanya ada raditu billahi robba. Aku menerima Tuhan Allah, aku menerima kitab suci, aku menerima Nabi. Oleh karena itu, karena ada beda antara belief dan acceptance, maka bisa dibagi dua. Agnosticism as not believing, agnosticism as not accepting. Yang pertama, agnostik sebagai ketidakpercayaan. Yang kedua, agnostisisme sebagai tidak mau menerima. Tidak mau menerima itu kan tadi pilihan, sukarela. Biasanya nggak butuh alasan, moh ya moh, dikasih tahu apapun moh. Tapi kalau belief, tidak percaya, orang biasanya butuh alasan. Dari sinilah nanti lahir variasi-variasi, sebentar, jenis-jenisnya agnostisisme. Ini agak harus kamu cermati. Ada loh agnostik yang teis, ada agnostik yang ateis. Jadi intinya ragu-ragu, mempertanyakan Tuhan itu ada benar apa enggak. Kalau cenderung Tuhan itu enggak ada, aku enggak ngerti Tuhan itu ada apa enggak, tapi kelihatannya enggak ada deh, agnostisme ateis. Tapi kalau cenderung aku enggak ngerti ya Tuhan itu ada apa enggak, tapi aku percaya aja deh, itu agnostisisme teis. Saya enggak tahu kalian hari ini tergolong muslim yang teis atau muslim yang agnostik teis. Agnosis teis itu kalau ditanya apa-apa enggak ngerti. Kenapa sih mas kok masih Islam? Enggak tahu ya, sejak kecil sama bapak disuruh Islam. Allah itu loh yang sampai sembah tiap hari itu kayak gimana sih? Enggak tahu juga ya, pokoknya sholat niatnya kepada Allah lillahi ta'ala gitu aja kan. Ditanya apa aja bisa jawab. Keberagaman yang kayak gimana ya enggak ngerti, disuruh sholat ya sholat, puasa enggak ngerti aku, enggak ngerti apa-apa. Tapi aku percaya ada Tuhan. Itu sebenarnya bukan teis, tapi agnostik teis. Apalagi kamu bilang enggak butuh, saya pak tahu itu. Yang penting sholat ikhlas, puasa ikhlas, nanti besok masuk surga. Di surga banyak bidadari, bisa makan sak kapoe di sana, bisa ngangkring dari pagi sampai malam, bisa. Wah, mikirnya ngono dok, tapi disuruh menjelaskan enggak bisa. Surga itu kayak gimana sih situasinya? Itu sudah ada apa belum kira-kira sekarang? Kayak gimana gambarannya? Itu final apa enggak sih di sana? Kita terus ada di sana apa pada saatnya selesai dari surga terus ada acara lagi apa itu? Enggak tahu saya. Yes, pokoknya Quran bilang gitu ya, percaya aja. Quran juga saya enggak paham, ngaji juga jarang. Enggak usah ditanya macam-macam lah, Pak, enggak ngerti saya. Itu sebenarnya agnostik. Enggak tahu. Pikiran saya nggak nyampe Pak belajar yang gitu-gitu, terlalu dalam itu Pak. Itu sebenarnya agnostik. Jadi kalian bukan teis murni, tapi sebenarnya agnostik teis. Meskipun kalian ngaku teis, saya orang yang beragama loh Pak, saya orang yang bertuhan loh Pak. Meskipun kalian ngamuk-ngamuk, marah-marah, pakai jubah, mukuli orang banyak, tapi kalau ditanya nggak paham, kenapa kalian mukuli? Tujuannya apa? Karena apa? Siapa sih yang kalian bela?
membela Islam. Islam itu apa kok dibela? Seandainya nggak dibela apa terus? Kalau nggak bisa jawab awal akhirnya nggak jelas, ya berarti sebenarnya agnostik, teis. Itu kan kayak mahasiswa demo, mari kita demo, ini adalah kampus perlawanan. Nah itu terus ditanya, kampus perlawanan itu loh, yang dilawan siapa? Melawan apa? Tujuan melawan untuk apa? Targetnya apa? Strategi perjuangannya apa? Parameter sukses belumnya apa? Terus pas nggak strategimu itu, ya sudah tahu, pokoknya demo teriak-teriak beres lah. Ya itu berarti kamu golongannya agnostik. Ya, demo yang agnostik. Tidak jelas kenapa demo, dan juga kenapa nggak demo juga tidak jelas. Yang penting perlawanan, ayo melawan. Jadi itu jenisnya. Kalau ateis tidak percaya, tidak paham ditanya apa-apa. Oleh karena itu menurut saya, ya Tuhan itu tidak ada, surga neraka itu tidak ada. Kalau ini agnostik yang ateis. Ada juga yang apatis. Kalau minggu lalu disebut apateisme atau agnostisisme pragmatis. Ini Tuhan ada atau enggak, ya bisa ada bisa enggak Pak, saya enggak tahu. 50-50. Kalau tadi kan condong ada, yang satu condong enggak ada. Kalau ini 50-50, enggak tahu Pak. Ya mungkin nanti kalau ada buktinya ya saya percaya, kalau enggak saya enggak. Itu apatis. Nah, kalau urusan bukti terus pecah jadi dua. Ada agnostisisme kuat, ada agnostisisme lemah. Agnostisisme kuat itu biasanya mutlak manusia secara alamiah tidak akan bisa paham tentang Tuhan, dewa, eskatologis. Kalau agnostisisme lemah, tidak mutlak sih. Yang jelas hari ini, sekarang saya belum bisa memahami. Tapi besok mungkin ada buktinya, akalku terbuka, terus jelas persoalannya. Mungkin besok. Itu namanya agnostisisme lemah. Kalau agnostisisme kuat, nggak mungkin kita bisa paham. Kalau agnostisisme lemah, sekarang saya nggak paham, nggak tahu besok. Itu agnostisisme lemah. Jadi agnostisisme lemah itu, ya kayak saya satu ketika ada mahasiswa tanya, Pak, akal itu kan terbatas Pak, apa bisa kita mikir bebas? Bisa. Lo kan terbatas. Iya, akal itu terbatas. Tapi kan kita nggak tahu batasnya sampai apa. Batasnya akal adalah kalau kita mentok. Dan mentoknya kita itu besok mungkin ketemu, dan semakin luas lagi batasnya. Besok ketemu lagi yang misalnya sekarang mentok di sini, wah ini kok buntu ya, nggak ada jawaban, ya sudah mentok di sini, itulah batasnya. Tapi besok yang mentok ini kok kebuka, oh iya ternyata jawabannya itu yang tadi mentok itu, kan batasnya minggir lagi, lebih ke sini lagi, terus mentok lagi. Tapi kalau kebongkar lagi terus mentok lagi, kan gitu. Dulu mengobati lepra itu mukjizat, tapi begitu kebongkar, oh ternyata rahasianya ini tuh. Nabi Isa dulu berarti oleh Allah diajari mengobati lepra kayak gini, sekarang sudah bisa saya. Bukan mukjizat. Oh caranya nggak mempan dibakar itu gampang, pemadam kebakaran sekarang semua bisa. Kayak gini tuh. Sekarang nggak mukjizat lagi. Dulu akalmu mentok memahami itu, luar biasa. Dibakar nggak apa-apa, luar biasa. Orang sakit lepra bisa. Nah, tapi kan sekarang ketemu, semakin batasnya semakin lebar, semakin lebar. Jadi akal itu ya terbatas, tapi kita tidak tahu batasnya. Dan batasnya selalu semakin luas, semakin luas. Itu sebenarnya yang diramalkan oleh Hegel. Dunia ini berkembang ke semakin rasional, semakin rasional. Pemikiran selalu semakin luas.
Tidak pernah menyempit, kecuali dihentikan sendiri oleh yang bersangkutan, difinalkan sendiri oleh yang bersangkutan. Agnostisisme lemah, persepsinya semacam itu. Ya sekarang saya tidak tahu, tapi sopo ngerti besok tiba-tiba pikiranku terbuka. Oke, jadi ada agnostik ateis, ada agnostik teis, ada apateisme, ada agnostisisme kuat dan agnostisisme lemah. Jenisnya itu.